See you again with me, Jancar Channel, Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku, kawan semuanya, saudara sekalian, Jancar Channel yang selalu berusaha untuk menginspirasi supaya hidup kita lebih baik, lebih benar, dan lebih terarah serta jelas. Now, my position at St. Patrick's Estate is a site of exceptional historical and cultural significance. A Manly landmark located southeast of Manly, a beachside suburb of Northern Sydney. Kali ini aku lagi berada di St. Patrick Estate. Jadi perumahan St. Patrick adalah situs dengan makna sejarah dan budaya yang luar biasa. Sebuah tanah yang luas di kota Manly, di ujung kota Manly, yang terletak di tenggara kota Manly, dari pinggiran pantai di utara dari Sydney, kawan, New South Wales, Australia. This place, tempat ini, in 2009, development application for the construction of public pathway and conservation works to the remnants of the college garden within the northern portion of the estate was approved by Manly Council. Completed in 2014. The pathway and the estate is now open to the public during daylight hours. Pada tahun 2009, yaitu para pengembang untuk daerah itu telah memajukan untuk aplikasi dalam perencanaan pembangunan rumah yang mewah di sini atau real estate di sini, yaitu dengan persetujuan yaitu pemerintah setempat, yaitu Manly. Tempatnya di ujung kota Manly sini, kawan, sebelah tenggara, di utara kota Sydney. Ini selesai dibangun sekitar 2014 dan dibuka untuk umum, dan dibuka pada siang hari, sedang malamnya ditutup, kawan. Inilah yaitu taman-taman yang kita lihat yang bisa membuat mata dan pikiran menjadi hijau, seperti pohon-pohon, jalan-jalan yang teratur rapi. Inilah ibaratnya semuanya apabila dipelihara, dirapikan dengan teratur, diluruskan, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan koridor kehidupan manusia itu sendiri. Inilah, kawan. Sedangkan alam ini sebagai tatabur, sebagai ilmu secara kauniyah, kita untuk memahami kehidupan ini. Lalu kita samakan dengan ayat-ayat atau tanda-tanda secara tertulis, secara wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para nabi dan utusannya atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang terakhir, juga sekaligus menyempurna agama-agama yang telah diturunkan oleh Allah, juga melalui kitab-kitabnya yang pernah diturunkan, diwahyukan oleh Allah. Inilah sekarang Al-Quran. Kali ini dalam surat At-Taubah ayat yang ke-17, kawan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. It means it does not become those who associate others with Allah
in His divinity to visit and tend Allah's mosque, will they bear witness of unbelief against themselves? All their works have gone to waste. They shall abide in the fire. Shadaqallahul azim. Artinya dalam ayat ini tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa di hati mereka adalah kafir. Mereka itu sia-sia amalannya dan mereka kekal di dalam neraka. Inilah kawan, yaitu penjelasan tentang orang-orang musyrik. Inilah sahabat saudara sekalian, bahwa ayat ini menerangkan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang musyrik itu tidak pantas untuk memakmurkan masjid, kawan. Jadi dia tidak pantas untuk mengagungkan Allah selagi dia tidak meninggalkan kemusyrikannya. Jadi yang memakmurkan masjid itu hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, itu kawan. Jadi dilarang orang-orang Islam untuk mengajak orang-orang musyrik masuk ke dalam masjid karena mereka belum menerima akan kebenaran Allah 100% di dalam hatinya. Inilah orang-orang musyrik, kawan. Jadi ayat ini menjadi patokan kita, menjadi pegangan kita, dan menjadi supaya kita lebih hati-hati dalam menyikapi sebuah masalah, supaya masjid Allah benar-benar suci hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kawan. Jadi selanjutnya ayat ini mengingatkan kepada semua umat Islam yang benar-benar beriman kepada Allah. Itulah sampai segitunya peringatan keras dari Al-Quran, kalam Allah, wahyu yang diturunkan kepada nabinya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat ini juga menerangkan bahwa selanjutnya orang-orang musyrik itu hampir sama dengan orang kafir. Itu kawan, tabiatnya, karakternya. Mereka suka sombong, membangga-banggakan, dan selalu fanatik golongan, suku, dan lain sebagainya. Itulah tabiat karakter orang musyrik. Jadi tidak jauh beda dengan orang kafir. Dan disitulah bahayanya, kawan. Makanya kalau selagi kita tidak paham dengan kesyirikan yang diperbuat oleh manusia-manusia yang kita lihat, kita akan terjebak di situ, kawan. Itulah para ahli mufasir tafsir tadi telah menerangkan dengan jelas tentang perbuatan orang-orang musyrik. Makanya dari itu orang musyrik tidak bisa masuk surga selagi tidak meninggalkan perbuatannya dan mengganti benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan tayangan video kali ini membuat kita lebih paham dan lebih mengetahui tentang kehidupan kita ini, kawan. Oleh karena itu, dalam video ini apabila ada kurang jelas benar-benar mohon dimaafkan, kawan. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.